Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Jadi di video ini lanjutan dari sebelumnya ya teman-teman, untuk membuat aplikasi mencatat keuangan dengan Android Studio. Yang terakhir kemarin itu kan bagian memperbaiki simpan ya. Nah, setelah kita proses memperbaiki simpan di bagian running, itu kan masih belum muncul ya untuk data kategorinya. Cuman muncul kode saja di bagian pinggirnya. Cuman data nama kategori dan teman-temannya masih belum ada ya teman-teman ya. Jadi kita coba untuk memperbaiki bagian data yang nggak muncul itu nantinya di ini ya, di kategori ini ya. Terus ya cuman itu aja dulu untuk video ini. Jadi kita langsung aja buka aplikasi Android Studio-nya. Langsung aja kita buka untuk aplikasi Android Studio-nya ya. Caranya gampang ya teman-teman, tinggal klik start, terus kita pilih all apps ya, dan pilih Android Studio. Terus kita tunggu ya sampai aplikasinya terbuka ya. Bagi teman-teman yang ngebuka yang belum nge-close project sebelumnya, biasanya dia akan melanjutkan ngebuka project yang sebelumnya kita buka. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi projectnya belum saya tutup, sebelum saya close, posisinya di file ya. Biasanya kalau kita pilih file, nanti ada pilihan close project gitu ya. Nah, ini proses buka ya. Masih listing ya. Ini klik close saja. Tapi memang masih proses ya teman-teman ya. Ini juga masih, nah udah close ya. Jadi kalau posisi dia terbuka kayak gini, kita tadi klik close itu masih proses ya. Jadi sedikit agak berat juga untuk nge-close pop up tadi itu. Masih ada proses download ya teman-teman ya, untuk Gradle-nya. Wow, masih proses ya teman-teman ya. Agak lumayan panjang ya. Kita tunggu aja dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu prosesnya sampai mana. Jadi lumayan berat ya teman-teman ya untuk proses ngebukanya. Masih indexing JDK. Kalau ini memang udah jalan ya. Tadi rencananya kalau memang prosesnya ini, progresnya ini lambat, ini mau saya skip aja dulu tadi. Nah, udah muncul ya. Berarti tandanya ini prosesnya udah selesai. Jadi pertama kita perlu perbaiki di bagian list kategori ya teman-teman ya. Nah, di sini ini yang kita pakai untuk untuk adapter tabelnya teman-teman ya.
Posisinya itu ada di layout, terus list kategori ya. Nah, di sini kan isinya kan cuma pengeluaran. Terus di sini juga kode kategori ya. Nah, di sebelahnya itu kita perlu tambahin lagi, teman-teman. Gini ya, copy aja ya, copy. Terus paste di bagian sini. Nah, posisinya di bawah ya. Cuman kita perlu untuk naruhnya dia itu di sebelah kanan aja, teman-teman ya. Gimana caranya? Nah, caranya ini kita perlu yang namanya relative layout ya, teman-teman ya. Nantinya ini kita bisa pindah ke sini, teman-teman. Terus ini kita ganti aja nama kode subkategori gitu aja dulu ya. Yang ini ya, kode sub kategori yang ini ya. Masih error nggak? Masih ya? Harusnya sudah nggak sih, harusnya. Nah, udah nggak ya? Nah, di sini di bagian sini kita perlu tambahin yang namanya relative layout ya, teman-teman. Relatif, bentar, agak-agak lama juga prosesnya karena komputer saya agak berat ya. Relative layout, match parent ya, match parent, terus wrap content. Nah, di sini kita langsung tutup aja. Oh, maaf. Harusnya begini, terus kita tutup begini. Nah, gini. Repot kalau tutupnya kayak tadi gitu. Nah, gini. Terus begini. Dan kita blok ya bagian text view-nya ini ya. Dari sini sampai yang sini. Ini kita cut aja, cut. Begini, pindah ke bagian sini, teman-teman. Paste ya. Nah, di bagian sini ini kan udah ini ya, udah apa namanya? Kedobel ya. Jadi tebel tulisannya ya. Nah, di sini kita tambahin lagi, teman-teman. Tambahin yang namanya bagian ini ya, bagian yang bawah ini ya. Kita tambahin namanya legend parent right ya. Nah, ini dia. Layout legend parent right. Ini true. Nah, jadi ini kan sudah pindah, teman-teman, di sini. Yang ini kode kategori, kode pengeluaran ya. Nama pengeluaran, maaf. Yang di sini kode subkategori. Kita ganti aja namanya. Nah, kalau seumpama kita ketik gini, kita isi seumpama kode kategori panjang gitu, ini apakah dia akan nabrak, teman-teman? Kita cek aja dulu ya. Nah, beneran ya. Ini nabrak ya, teman-teman ya. Wih. Jadi dia ini nabrak ya. Kita coba-coba aja, teman-teman ya. Kita coba-coba aja di sini. Contohnya, karena saya sedikit lupa ingat juga ya. Di sini kita pakai to left off ya, teman-teman ya. To left off. Nah, ini dia. To left off ID ya. Terus kita masukkan ID yang di bawah ini. Di bawah ini. Dan namanya teks nama kategori. Cuman posisinya dia jadi pindah ke kanan ya, teman-teman ya. Harusnya kan di sebelah sini, teman-teman. Nah, harusnya kan begini ya. Terus
Coba ya, kita isi ya kode subkategori 1111111. Wih, geser ya teman-teman ya. Coba. Oh, enggak juga ya. Ini berarti harusnya, coba ya, kita panjangin sampai sini. Wih, dia jadi melebar begini ya kan. Menarik sekali. Jadi dia margin right. Oh, ini bisa ditambahin margin ya teman-teman. 107 dp. Coba kita tambahin 110 gitu. Bisa nggak? Oh, ini nih. Ini kita geser dulu ya. Dan ini kita geser ke kiri ini ya. 136. Oh, begitu rupanya. Kalau ini saya geser, oh layout width-nya teman-teman ya yang kita rubah harusnya ya, layout width-nya. Nah begini, layout width-nya ini kita ganti ya, contohnya 10 dp. Oh, langsung hilang ya. Bentar. Cuman dia posisinya akhirnya pindah ke kanan ya teman-teman ya. Bener sih, bisa nutupin nih, cuman dia namanya pindah ke kanan. Coba kita cari dulu. Oke, baru ketemu ya teman-teman ya. Ini harusnya bukan wrap content ya, tapi match parent teman-teman. Match parent. Nah, kayak begini. Jadinya dia langsung lebar teman-teman, nggak geser ke kanan ya. Kalau di sini kita tambahin tuh 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. 11. Nah, dia langsung geser ke bawah ya teman-teman ya, nggak nabrak ke bagian pengeluarannya. Nah, jadi layoutnya seperti ini udah bener ya. Terus kita lanjutkan lagi untuk bagian kategori activity ya. Oke, terus selanjutnya kita buka untuk bagian kategori activity ya teman-teman ya. Kategori activity, nah ini dia. Nah, di bagian sini kita perlu tambahin bagian adapter ya. Kita perlu tambahin ini kan kode kategori. Nah, di sini ini kita copy paste aja ya. Copy paste. Nah, ini copy ya. Copy terus enter ya teman-teman ya. Enter, paste. Nah, ini kita ganti namanya jadi kode subkategori ya teman-teman ya. Nah, begini get stringnya 1 udah bener, terus kita buat 2 di sini ya. Nah, di sini copy paste lagi. Kita copy paste ngikutin komanya yang di depan ya. Nah, begini terus paste ya teman-teman, paste. Dan di sini kita ganti jadi kode subkategori. Nah, ini dia. Nah, yang di sini RID teks nama kategori, benar ya? Udah benar ya itu ya? Udah benar nama kategori. Nah, ini dia. Terus kita copy paste yang ini ya. Nah, maaf, posisinya ini.
tadi. Mana tadi? Ini dia. Kita tambahin di bagian sini, ini r.id ya, dot teks kode sub belum ketik ya, sub kategori. Nah, ini dia, teks kode subkategori. Ini dia. Terus jangan lupa koma ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini udah bener ya teman-teman ya. Dan kita coba untuk running dulu ya teman-teman ya. Di sini saya pilih yang 22 aja ya, API 22 start. Dan kita tunggu. Di sini biasanya prosesnya ada 2 ya. Jadi ini masih proses Gradle, terus ada yang namanya proses ngebuka virtual device-nya. Nah, ini dia. Kita tunggu aja dulu. Ini saya buka di build ya. Nah, bisa kita cek proses apa aja untuk Gradle-nya. Virtual device sudah hidup ya, tinggal nunggu masuk ke desktopnya. Ini akan memakan proses yang sedikit lama ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai masuk ya, tinggal tunggu proses Gradle-nya aja. Nah, ini sudah beneran masuk ya, tinggal proses Gradle-nya yang masih belum selesai. Loh, ini udah pindah-pindah ya. Prosesnya lumayan banyak ya. Nah, udah selesai. Kita tunggu proses install sama launch-nya ya teman-teman ya. Nah, ini udah keluar ya. Kita buka untuk kategori ya. Nah, dia sudah muncul ya. Ini kode subkategorinya, dan ini kode kategorinya, dan ini subkategorinya teman-teman ya. Ini agak dilebarin aja, datanya yang pasti sudah muncul ya. Select from kategori, kode kategorinya ini ya, terus kode subkategori, terus ada nama kategorinya. Nah, jadi kayak gini hasilnya ya teman-teman ya. Oh iya, ini datanya cuma 2 ya teman-teman ya.
Sedangkan yang saya tampilkan itu ada 3. Coba cek lagi teman-teman di bagian list list kategori ya teman-teman ya, list kategori. Nah ini dia, yang ini virtual device nya kita hidden dulu, emulatornya ya. Nah ini dia, ini kan kode subkategori harusnya ya, pengeluaran. Terus kita tambahin aja berarti teman-teman ya, posisinya dia kan ada di bawah ya, di bawah itu dia ditaruh di bawahnya, di luar relatif layout ini teman-teman ya. Ini coba aja ya, copy ya, terus kita enter di bagian sini, paste. Nah ini dia, harusnya dia udah muncul teman-teman, harusnya. Oh, sedikit agak berat komputer saya. Nah di sini, ntar ini kan nama kategori, kode subkategori, terus coba kita masukkan aja di sini nama subkategori ya teman-teman ya. Nah begini, harusnya udah nggak error lagi ya harusnya. Dan di sini kode subkategori, nama kategori ya. Ntar 1, 2, 3. Ini kode subkategori udah benar ya. Ya beneran, ini komputer saya agak berat ya teman-teman ya. Teks kode kategori, coba kita cek ya teman-teman ya. Oh ini teks kode kategori ya, tapi dia nggak muncul di hidden. Terus kode subkategori dia, ini dia. Terus nama kategori nih ya, benar ya. Coba kita tambahin lagi nama subkategori. Di sini select bintang from kategori ya. Kita tambahin lagi left join teman-teman ya. Left join apa ya namanya? Kok aku lupa ya. Nah, dari sini ya. Ini kan ada kode subkategorinya ya. Left join-nya tuh di tabel subkategori. Nanti kode subkategori ya teman-teman ya. Left join tabel left join kita copy paste aja ya, agak-agak lupa. Nah, on begini ya, kategori sama dengan ya. Harusnya ini titik ya teman-teman ya, bukan sama dengan tadi. Nah, begini, terus kode subkategori sama dengan subkategori titik kode subkategori. Nah begini kode kategori, kode subkategori ya, nama kategori, dan yang ketiga itu harusnya nama kategori ya teman-teman, nama subkategori ya teman-teman ya. Ini yang ketiga, kita coba aja dulu ya.
nama subkategori. Di sini kan teks kode kategori. Kita cek lagi ya. Teks kode kategori ya. Ini dia. Terus di sini kode subkategori. Kode subkategori udah benar ya. Nama kategori. Ini dia nama kategori ya. Dan yang terakhir itu ini kita copy paste aja ya. Nah, begini. Yang terakhir itu apa tadi? Nama subkategori. Hasilnya kayak apa? Kita coba cek aja ya. Nah, begini. Habis itu di running lagi. Karena kita nggak bisa ngecek database-nya kalau untuk query-nya ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu untuk proses Gradle-nya. Nah, ini terminate ya. Udah proses install ya. Oke, proses launch. Kita coba lagi ya, kategori hasil kayak apa. Oh, dia error ya teman-teman ya. Ini errornya di bagian mana? Nah, ini dia. Ada merah ya. Simple adapter. Coba cek lagi ya. Ini posisinya di mana sih? List kategori ya teman-teman ya. R kode kategori begini ya. 0123. Harusnya dia ini ya teman-teman ya. Ada ya. Coba saya cek lagi aja ya. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Tadi itu errornya itu sebelah sini teman-teman. Sebentar, saya hidden dulu. Agak berat ya komputer saya. Nah, ini dia. Posisi tadi errornya itu, nah begini teman-teman. Tanda petiknya jadi 1 ya. Jadinya dia jadi 1 variabel ya. Nah, ini kita coba running lagi. Hasilnya kayak apa ya? Terminate. Nah, ini dia. Nah, datanya sudah muncul ya, cuman bagian ininya ini kita masih belum tahu. Kita coba satu-satu aja teman-teman ya. Nah, di sini kan 0 itu kode kategori pastinya ya, tapi nolnya dia nggak muncul ya. Coba ini nolnya saya munculkan aja sekalian ya. Jadi visibility-nya nggak saya gone ya, supaya muncul ya. Nah, ini dia kode pengeluaran gitu ya. Untuk kode pengeluarannya tuh berapa gitu kan, kita bisa lihat datanya ya. Nah, ini dia terminate.
Oke, udah muncul ya. Nah, dan gini kan kita bisa tahu untuk kodenya. Nah, kodenya 1 ya. Berarti ini subkategori teman-teman ya. Nah, kita coba yang bagian ini ke bagian kategori activity ya. Nah, kita coba yang ini kita ganti jadi 4 teman-teman. Untuk nama subkategorinya. Yang pastinya dia kan urut ya. Kayak ini kan urut ya, kode kategori 1 ya, terus 0 ya, terus satunya itu pastinya kode subkategorinya, karena posisinya kita campur ya untuk datanya di sini. Nah, kendaraan ya, kendaraan bensin. Oh gitu, coba posisinya itu dia yang ini kita buat ininya apa namanya, kategorinya yang ini subkategori teman-teman ya. Nah, jadi kita ini buat count lagi ya. Oh ya benar sih. Nah, udah benar ya. Yang ini sudah benar. Terus kita buat bagian apa namanya ini? Bagian ini ya, subkategori ini. Ini kita buat untuk nama kategorinya yaitu 4 ya. Jadi di sini, oh keliru, maaf. Nah, jadi di bagian kode subkategori, nama kategori, kode kategori, dan di sini kita ganti nama kategori ya. Wih, nama kategori itu 4 ya. 4 ya, 4 yang nama subkategori. Nah, ini dia. Ini 2 udah bener ya. Terus ini 1. Kode subkategori. Kita coba lagi aja ya. Apakah nanti akan berantakan? Nah, ini dia kategori sudah benar ya. Posisinya bensin kendaraan ya. Terus karena kita mau saya buat isinya 2 ya teman-teman ya. 2 aja, jadi kodenya nggak ada. Jadi posisi kode ini kan ada di atas nih. Nah, ini dia. Kode subkategorinya kan di sini ya. Nah, yang ini kita buat count aja teman-teman ya. Kode subkategorinya ini visibility-nya kita buat count aja. Nah, begini ya. Cuman ya, kode ini kan posisinya di situ ya. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, ini dia. Apakah dia nanti akan pindah ke atas?
Nah, benar ya. Jadi posisinya itu dia udah menutupi bagian kode subkategori. Jadi ini kode subkategorinya ya. Kita tunggu dulu untuk proses installnya. Nah, ini dia. Nah, jadi datanya itu bensin subkategorinya. Kebalik ini teman-teman. Harusnya kendaraan subkategorinya bensin ya. Sebentar, aku cek lagi aja teman-teman. Nah, ini agak berantakan ya teman-teman layoutnya. Jadi kita coba perbaiki aja untuk layoutnya. Karena namanya ini kan agak bingung nih. Nah, kita sesuaikan aja, tetap pakai layout yang tadi. Kita pakai ganti dulu yang paling bawah sendiri ini jadi nama subkategori. Nah, ini kan kita bisa tahu ya, yang ini untuk nama subkategori gitu ya. Terus pengeluaran ganti nama kategori ya. Yang ini teks nama subkategori ini kita ganti di sini ya, subkategori, dan ini nama kategori. Nah, begini. Terus yang ini kode subkategori sudah benar ya, teks kode kategori. Kurasa ya cuman gini aja teman-teman. Coba running aja ya. Kalau cuman kayak gini aja kemungkinan bisa pindah ya, karena posisinya udah beda ya. Gini. Nah, udah bener ya. Ini kendaraan, terus jenisnya bensin. Kalau edit bisa nggak nih? Belum bisa ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk proses edit ya teman-teman ya. Oke, nggak terasa ya teman-teman, video yang sudah panjang ya. Jadi cukup sekian dulu untuk video ini. Kita lanjutkan untuk bagian edit di video berikutnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.